Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hera Aira. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh rasa syukur ya tentunya. Udah Desember aja nih, saatnya budgeting supaya 1 bulan ke depan pengaturan keuangan kita bisa baik ya. Oke, disclaimer dulu ya di sini. Video budgeting ini aku buat bukan buat ria atau pamer, bukan juga buat menggurui, karena di sini aku juga baru banget belajar budgeting. Jadi bulan Desember ini adalah kali keempat ya aku mencoba metode budgeting. Kenapa aku terus melanjutkan metode budgeting ini? Karena aku udah ngerasain manfaatnya banget ya. Dari sebelumnya penghasilan atau dana yang aku kelola itu aku ngerasanya cukup sih, tapi habis gitu aja, nggak tahu gitu ya sisa dari masing-masing anggarannya. Semenjak ada budgeting ini jadi lebih ketata gitu ya. Ada sisa-sisa sedikit, alhamdulillah bisa dimanfaatin untuk hal-hal yang jauh lebih bermakna gitu ya, bisa ditabung, disisihkan untuk tabungan jangka pendek ataupun tabungan jangka panjang. Buat teman-teman yang baru mau belajar budgeting juga, ayo kita sama-sama belajar. Dan budgeting itu nggak harus pakai perintilan yang ini ya, yang khusus gitu ya. Kayak aku ini pakai buku biasa kok, buku note biasa, harganya cuman berapa ya, 8 ribuan kalau nggak salah. Dan ini aku pakai stiker-stiker buat lucu aja ya, buat menarik, lebih menarik buat penonton YouTube aku, dan juga biar akunya itu kayak semangat gitu ya. Kalau pakai tema-tema gitu jadi kayak kepancing gitu ya. Udah mau awal bulan lagi nih, aku pengen bikin stiker tema apa, atau aku pengen gimana gitu ya. Jadi ada motivasi tersendiri gitu ya, sambil ngewarnain gitu kan, jadi lebih enjoy rasanya, dilihatnya juga jadi lebih enak. Mohon maaf nih sebelumnya kalau entar selanjutnya di video ini kayak banyak bagian yang kepotong gitu ya. Aku nggak tahu banget kenapa gitu ya. Jadi aku itu memang biasa nge-record itu nggak aku putus-putus gitu ya. Kalau misalnya aku lagi mau ngambil spidol atau apa, itu aku jeda dulu terus aku lanjutin lagi gitu. Aku pause sebentar terus aku play lagi. Tapi ada beberapa kali itu yang nggak ke play gitu, jadi tetap ke pause dan aku udah lanjut buat nulis gitu. Aku rada kesel gitu ya, jadi kurang mood gitu ya, itu kesalahan aku sendiri gitu. Tapi ya mau gimana lagi, semoga tetap bisa dinikmati ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini kalau buat teman-teman yang udah biasa nonton channel aku mungkin udah tahu ya, aku itu pakainya income-nya itu dana dikelola bukan gaji. Karena dana dikelola ini memang sudah dana yang disisihkan atau diperuntukkan untuk urusan rumah tangga atau aku kelola gitu ya. Bukan gaji, karena gaji itu nominalnya udah ada yang disisihkan gitu ya. Enggak, jadi ini aku nggak nyebutnya gaji gitu. Oke, yang pertama SPP. Jadi ini SPP sekolah anak aku, playgroup gitu ya. Sebenarnya 250.000, tapi bulan ini aku sisihin 300.000. Kenapa? Karena sudah diberitahu dari pihak sekolah bakal ada kegiatan apa ya, kayak bikin pizza gitu di Pizza Hut, dan itu biaya registrasinya 50.000. Jadi udah aku sisihin aja gitu ya. Jadi kan anak aku itu mulai sekolah dari bulan lalu ya. Walaupun masih main-main gitu ya sekolahnya, tapi lumayan juga ternyata ya, kayak ada tema-temanya gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus nyiapin gitu. Kadang ada tema misalnya harus bawa apa gitu, bawa origami atau bawa gunting khusus anak-anak.
ada deh gitu ya, pokoknya kayak perintilan-perintilan yang harus dibeli gitu. Jadi biasanya itu aku pakai slot di dana darurat, atau biasanya juga pakai uang jajan aku aja sih di slot yang personal jalan dan jajan. Tapi karena ini aku udah tahu, jadi aku sisihin gitu ya. Tadi Nah ini biar ke skip. Aku ngomong itu sama Pak suami gitu ya, mungkin teman-teman bisa dengar suara aku gitu yang nyeplos aja gitu ya, karena ini aku bikinnya kan biasanya aku bikin budgeting ini di kamar, jadi kamar di rumah aku ada 2 gitu, biasanya di kamar satunya, bukannya kamar tidur. Tapi kali ini aku bikinnya di meja makan karena mau suasana baru, supaya lebih ya suasana baru aja gitu. Dan Pak suami lagi nonton di ruang TV, jadi aku sambil budgeting itu sambil ada Pak suami gitu ya, makanya tadi aku bilang ke Pak suami gitu, aduh gitu nggak kerekam. Oke gitu deh ya. Nah lanjut lagi nih, balik ke budgeting. Jadi kalau aku itu teman-teman dibagi jadi 3, dibagi jadi 4. Yang pertama itu pengeluaran wajib yang pasti udah nggak bakal ada sisanya karena udah sesuai dengan dananya. Kemudian selanjutnya itu ada operasional rumah. Nah yang ini kemungkinan masih ada sisanya. Kemudian personal ini yang lebih karena untuk diri aku sendiri gitu ya, kayak bensin, kuota, terus jalan dan jajan. Walaupun jalan dan jajan ini biasanya nggak aku sendiri sih yang jalan, aku yang jalan atau aku yang jajan. Biasanya ya jajanin anak aku. Biasanya juga kalau lagi keluar kayak makan, hangout gitu ya pasti bertiga gitu ya. Nggak selalu untuk diri aku sendiri aja, cuman ya biar lebih gampangnya aku pisahin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada kondisional, yaitu untuk dana darurat dan juga untuk sosial atau kado. Jadi sosial atau kado ini supaya kalau misalnya ada yang nikahan, ada teman yang lahiran, atau ada yang ulang tahun gitu ya, kalau mau kasih gitu. Biasanya sih aku nggak kepatok di situ di segitu aja ya. Kalau misalnya kayak ada temen deket, atau misalnya ada yang ulang tahun lagi, atau ada yang acara selamatan atau kedukaan, sedangkan dana sosial yang di slot aku kan cuman 100 ribuan ya, tapi bulan ini aku naikin sih 150 ribuan ya. Biasanya ambil dari saving yang ada, atau biasanya Pak suami juga sih, karena Pak suami juga megang uang gitu ya, nggak semua gajinya dikasih ke aku, jadi ya beliau juga ada pegangan uang sendiri. Nah ini sebenarnya aku itu pingin bikin warna-warninya itu pakai pensil warna ya, tapi pensil warnanya tuh hilang, bener-bener nggak tahu kemana, padahal itu baru dibeli bulan lalu. Karena pensil warnanya itu dipakai sama anak aku juga sih ya, yang nggak tahu gitu jadinya kemana. Ya jadinya seadanya gini aja deh gitu, pakai spidol itu kayak kurang leluasa gitu ya buat ngewarna-warnainnya. Nah ini aku tempelin stiker, jadi stikernya ini aku bikin dari Canva ya, dari yang ada gambar-gambar yang bisa diakses secara gratis, karena aku nggak pakai Canva yang premium ya, pakai Canva yang biasa. Jadi kalau di Canva itu gambar-gambar yang bisa diakses secara gratis itu bisa kita ubah warnanya, atau kita tambahin, kita editin gitu ya, masih bisa. Dari budgeting ini ada beberapa yang berubah, kayak untuk belanja bulanan yang biasanya 600.000, di sini aku pakainya 500.000 aja, karena aku ngecek itu banyak yang masih ada gitu ya, kayak sabun mandi nggak beli lagi, terus apalagi ya, pembersih kamar mandi nggak beli lagi, terus sabun cuci piring juga nggak beli lagi, masih banyak gitu, masih ada. Makanya aku putusin buat turunin sedikit ininya, keperluannya gitu ya, atau dananya. Dan itu udah kebukti ya. Jadi waktu video ini dibuat sebenarnya aku itu udah belanja bulanan, karena ini di recordnya kan kapan hari gitu ya, baru sempet aku edit dan voice over.
Jadi waktu belanja bulanan nanti videonya mungkin aku up juga ya. Total belanja bulanan aku kemarin 460.000. Mungkin nanti di perjalanan itu menuju akhir bulan pastinya ada tambahan ya, kayak beli susu lagi buat anak aku gitu. Nah, aku itu juga lupa ya, kemarin kan aku itu bikin di video evaluasi itu mau gabungin video Hapsari aku atau yang tabungan selembar per hari itu di video ini. Aku itu lupa banget, maaf ya teman-teman. Ini aku baru keinget waktu ngeliat di video yang evaluasi budgeting November aku itu ada Bunda Lika Sofi yang komen. Makasih banget Bun udah komen. Beliau komennya gini, semoga cara Hapsarinya bisa lancar ya. Alhamdulillah masih ada sisa gitu budgetnya aku. Alhamdulillah Hapsarinya tadi udah aku hitungin juga itu dapatnya 60 ribuan. Alhamdulillah banget. Nah, ntar aku bikin video khusus Hapsarinya ya, mungkin setelah berjalan setengah bulan juga untuk di bulan Desember ini. Nah, aku nggak masukin dana uangnya yang ke slot dompet pintar karena tadi aku baru masukin beberapa aja. Karena aku itu ngambilnya tadi kebanyakan karena ya di ATM yang hanya ada pecahan 100 ribuan, jadi susah buat baginya. Aku biasanya ke separuh pecahan 100 ribuan, separuhnya lagi pecahan 50 ribuan. Oke, segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.